Percuma kita ngomong panjang lebar kalau nggak ada yang bisa dengar. Makanya topik kita hari ini, audio. Sebenarnya udah banyak video yang ngebahas audio, tapi kebanyakan tuh antara sepotong-sepotong atau nggak sangat spesifik. Jadi mungkin kalau buat yang baru mulai nih tetap bikin bingung. Buat penjembatannya itu, di video kali ini kita akan bahas cara mendapatkan audio yang lebih baik pas konten. Jadi, ini Beginner Guide to Better Audio Part 1. Kita mulai dari hal-hal simple yang bisa kita lakuin pas syuting. Bukan patokan wajib, tapi anggaplah ini sebagai rule of thumb aja. Intinya pegang prinsip, keep it simple. Jangan pusing-pusing, cukup ingat beberapa hal ini. Yang pertama, posisi mic. Pastiin posisi mic ini sedekat mungkin sama sumber suara. Semakin dekat mic-nya, semakin bagus suaranya. Ini berlaku di mikrofon apapun ya, termasuk mikrofon HP. Suaranya bakal cukup bagus walaupun kita dari tempat umum kayak gini selama jaraknya dekat. Berikutnya, environment alias lingkungannya. Kalau kita mau dapetin suara yang paling bersih, ya pasti kita mau nggak mau harus ngerekam audio di ruangan yang memang udah dapet sound treatment. Tapi kan nggak mungkin kita ngerekam di studio terus. Jadi pastiin aja kita ada di tempat yang nggak terlalu berisik. Dan memang kalau terpaksa nggak bisa, pastiin aja mic-nya tuh nggak mengarah langsung ke sumber berisiknya itu. Berikutnya, wind noise. Jadi mikrofon dan angin itu kurang berteman baik. Kalau kita lagi nge-shoot indoor, mungkin ini nggak terlalu masalah ya. Tapi pas kita lagi nge-shoot outdoor, ini waktunya kita perlu hati-hati. Beberapa solusi simpel untuk angin kalau kita lagi nge-shoot di outdoor. Bisa tutup mic pakai wind protector seperti dead cat atau blim. Bisa taruh mic di balik baju. Pastiin juga arah mikrofon jangan ketemu langsung sama angin. Intinya kita tuh mau ada extra layer of protection antara angin ke mikrofon. Terakhir, volume. Mau apapun mikrofonnya, pastiin nggak picking. Sebagai rule of thumb pas lagi rekaman, kalau bisa diatur input volumenya, pastiin tuh rata-rata volumenya dari sekitar min 12 dB, jadi ada spare headroomnya. Kalau dari beberapa hal tadi, ada yang belum dicoba, silakan langsung dicoba dan lihat, atau lebih tepatnya dengar bedanya ya. Sampai ketemu di part 2, di mana kita bakal bahas mikrofon. Kemarin kita udah bahas cara-cara simpel yang bisa kita pakai untuk dapat audio yang lebih baik. Jadi, di video kali ini kita bakal bahas mikrofon. Jadi, ini Beginner Guide to Better Audio Part 2. Kemungkinan besar ada beberapa jenis mikrofon yang sering kita lihat. Kita mulai dari shotgun mikrofon. Pasti udah pada familiar banget sama mic yang ada bulu-bulunya gini. Ini sempat ngetren banget dulu ya. Wajar banget, karena cukup simple. Habis dicolok ini, kita bakal dapat suara yang jauh lebih bagus daripada mikrofon bawaan kamera. Kelebihannya jelas, ini simple dan langsung dapat suara yang bagus. Tapi pas kita jauh dikit dari kamera, kualitas suara kita langsung menurun jauh. Emang benar bisa di-boom di stand atau pakai kabel yang panjang, tapi mulai agak ribet ya buat sekedar konten. Kalau mau banyak gerak itu mungkin lebih cocok pakai lavalier microphone yang kita bahas kalian sama wireless system ya. Sebenarnya ini lavalier mic dan ini wireless transmitter. Tapi zaman sekarang biasanya di wireless transmitter kayak gini di dalamnya tuh langsung udah ada mikrofonnya. Yang sering banget kita lihat mungkin mic Saramonic yang bentuknya kayak gini ya. Jadi lav mic udah nggak guna? Ya nggak juga, karena kalau yang low profile gimana pun ini kan tetap kelihatan lebih low profile ya. Jadi sesuaikan kebutuhan aja. Ya, kalau dibandingin shotgun mic, jenis mic kayak gini tuh bakal nangkep suara kita dengan kualitas yang sama gimana pun kita gerak. Karena walaupun jenis mic kayak gini tuh omnidirectional, nangkep dari segala arah. Badan kita tuh juga bertindak sebagai penahan suara. Misalkan kalau di sini tuh ini bantu menahan dari suara musik yang ada di belakang situ. Step 1, pilih jenis mic yang mau dibeli. Mau beli yang kayak shotgun kayak gini atau yang kayak wireless gini. Step 2, tentuin budget yang mau dikeluarin buat sebuah mic. Berdasarkan pengalamanku, biasanya ada 3 hal utama yang mempengaruhi harga dan yang harus kita perhatiin pas lagi nyari mikrofon. Sound quality, build quality, dan quality of life. Build quality dan sound quality mungkin udah jelas. Sedangkan quality of life ini fitur yang mempermudah hidup yang spesifik sama mikrofon itu sendiri. Misalnya, ini tempat nyimpen sekalian charging case yang style kayak AirPods. Bisa recording secara internal buat jadi backup. Mic ini nggak cuma bisa nyambung ke kamera atau HP, tapi bisa juga nyambung langsung ke komputer yang bisa jadi studio mic. Dan masih banyak fitur-fitur lainnya, tapi itu udah termasuk fitur spesifik mic ya. Tapi intinya 3 faktor utama tadi, kalau mau semuanya bagus, kemungkinan harganya mahal. Dan pas kita nyari yang harganya lebih murah, kemungkinan ada salah satu atau bahkan salah 2 hal yang perlu kita korbanin. Silakan dipilih senjata untuk merekam audionya dan direkam menggunakan prinsip-prinsip simpel yang udah kita bahas di video sebelum ini. Sampai ketemu di part 3 di mana kita bahas post production. Selamat datang di series Audio 101 part 3, di mana kita bakal bahas post production. Yang belum nonton, direkomend dulu nonton part 1 dan part 2-nya biar video ini lebih make sense. Udah ditaruh juga sebagai playlist di bawah sini, jadi tinggal satset banget nontonnya. Sesuai permintaan terbanyak, kita bakal bahas proses ini di DaVinci Resolve. Tapi sejujurnya di software manapun ini konsepnya sama aja kok. Di Resolve, tab yang kita butuh buat ngedit audio namanya Fairlight. Jadi kita pindah ke tab ini ya. Yang menarik di Resolve nih, kita bisa ngedit audionya tuh per track, jadi mirip sama DAW pada umumnya. Ada beberapa step yang selalu aku lakuin, tapi kita bahas ringkas-ringkas aja ya. Kalau terlalu detail bisa 2 jam sendiri ini videonya. Yang pertama, kita mau apply yang namanya noise reduction. Ini beda sama noise untuk grainy footage ya. Ini buat suara. Jadi gunanya tuh ini untuk menghilangkan suara-suara di background yang kita kurang inginkan. Biasanya step wajib kalau aku lagi nge-shoot di outdoor. Kalau lagi nge-shoot di indoor atau di situasi yang terkontrol, kadang-kadang aku suka skip. Di Resolve atau FCP juga bisa pakai yang namanya voice isolation. Ini mirip efeknya tapi AI based. Atau kalau mau pakai software yang bisa dipakai sebagai standalone software tapi bisa dijadiin plugin di hampir semua software mainstream. Yang jadi favoritku dari zaman bahala itu Isotope RX. Ini pakai plugin yang namanya voice denoise. Menariknya lagi, kalau di Resolve pas kita mau pakai ini, kita bisa lempar ke eksternal softwarenya Isotope RX yang berdiri sendiri itu tadi dulu.
Jadi kita kerjain dulu nih di software yang berdiri sendiri ini. Kalau udah, pas kita save di software ya, dia bakal langsung tersync juga di Resolve. Bedanya diedit dulu di software yang berdiri sendiri gitu sama diedit langsung di software editing ya. Itu apa? Itu kan berarti audionya udah mateng ya, udah dikerjain. Ya berarti si software editing ini ya tugasnya jadi lebih enteng juga, karena tugasnya tinggal ngebaca file audio yang udah dikerjain di software lain itu tadi. Jadi intinya komputer kita kerjanya lebih enteng lah. Tapi intinya di step ini, mau pakai software apa aja, kita tuh mau ngurangin suara background yang kita kurang pengenkan ini, tapi sampai batas suara subjek tuh nggak terganggu. Oke, sekali lagi, kita mau pakai plugin ini semaksimal mungkin, tapi nggak mau sampai mengubah, apalagi mengganggu suara subjek kita. Oke? Emang benar bisa di boom di sistem atau pakai kabel yang panjang, tapi mulai agak ribet ya buat sekedar konten. Emang benar bisa di boom di sistem atau pakai kabel yang panjang, tapi mulai agak ribet ya buat sekedar konten. Next, EQ. Di Resolve kita tinggal double klik di EQ ini nih. Inti dari step ini simple. Kita mau ngurangin frekuensi yang nggak enak dan mau menonjolkan frekuensi yang enak. Pertama kita mau kasih apa yang namanya high pass filter. Ya, ini nama fancy yang intinya sebenarnya kita cuma mau buang semua informasi yang ada di bawah 75-80 Hz karena kita udah nggak bisa dengar informasi apa-apa di sekitaran segitu. Jadi buang aja daripada ganggu. Karena isinya di sana ya cuma noise dan rumble. Lalu berikutnya kita mau lakuin apa yang namanya EQ sweep. Intinya di sini kita mau ngurangin frekuensi yang nggak enak. Caranya naikin dengan lebay satu titik frekuensi, terus kita sweep. EQ sweep. Harusnya bakal berasa tuh pas suaranya nggak enak. Pakai headphone atau speaker yang lebih proper kalau bisa ya. Jangan ngandelin speaker laptop sih kalau bisa. Pas ketemu frekuensi yang harsh yang bikin sakit kuping, nah di situ kita kurangin sesuai keperluan kita. Tapi biasa kalau disuruh kira-kira, biasanya aku ngurangin di antara 5-9 desibel. Terus kita ulang proses ini beberapa kali. Dengan proses ini tuh harusnya suara kita udah jadi jauh lebih nyaman didengar ya. Buat yang baru mulai dan bener-bener bingung, aku kasih guideline sedikit ya. Mana frekuensi yang biasanya enak dan mana yang biasanya nggak enak. Nah, pertama, di bawah 75-80 Hz ini, di paling kiri ini cuma noise dan rumble. Aja. Di 100-300 Hz. Ini jiwa suara kita di sini nih, bagian bassnya. Biasanya bakal aku naikin sedikit di sini. Kalau cowok mungkin ada di sekitar 100-150 Hz. Kalau cewek mungkin lebih mendekati 200-250 Hz ya. Di 300-600-700 Hz. Ini daerah yang suka dibilang boxy, kayak seakan-akan kita ngomong dari dalam balik box gini loh. Jadi biasanya ini frekuensi yang kurang digemari. Kalau ada orang ngomong suaranya kayak kurang jelas, coba kurangin di sekitaran frekuensi sini. Di 1-5 kHz, nah ini ngasih presence ke suara kita. Jadi suara kita tuh lebih di depan gitu loh. Dan di atas lagi dari itu biasanya untuk ngasih air, udara, biar suara kita tetap lebih terdengar natural. Itu mungkin agak oversimplified ya, tapi buat yang benar-benar bingung mau naik turunin frekuensi yang mana, bisa jadiin itu sebagai guideline. Sekali lagi, inti dari proses ini tuh kita mengurangin frekuensi yang nggak enak dan mau menonjolkan frekuensi yang enak. Frekuensi setiap orang bakal beda-beda, nggak ada yang sama persis karena ya ini tergantung sama suara kita. Poinnya adalah dengan mengurangi suara yang harsh, suara yang bikin sakit telinga, nah orang tuh bakal betah mendengarkan suara kita lebih lama. Dan ini tuh sebenarnya sesuatu yang kita nggak ngeh, tapi kita rasain tanpa sadar. Gimana ya? Kita tuh kayak nggak notice, tapi kita bisa feel gitu. Masuk akal? Dan saat bingung, ingat, less is more. Jadi jangan pernah maksain harus ngubah sesuatu demi ada yang diubah aja gitu loh. Kalau emang nggak ada, ya udah nggak usah, jangan dipaksain. Atau wah aku lihat orang ini nge-EQ suara mereka begitu dan suaranya bagus, aku ikutin aja plek-plekan. Ya nggak bisa, karena suara tiap orang kan beda-beda. Jadi ya pasti mau nggak mau harus trial and error. Oke? Karena ternyata panjang, kita lanjutin ini di part berikutnya ya. Sampai ketemu besok. Selamat datang di part 2 dari pembahasan post-production di series Audio 101. Setelah kita bahas post-production dan EQ kemarin, next kita mau bahas yang namanya kompresor. Simpelnya kita pakai ini tuh untuk ngeratain suara yang paling pelan sama suara yang paling keras. Kalau volume suara kita gambar jadi grafik, mungkin tadinya suara kita tuh kayak gini, bener-bener ada yang pelan, ada yang keras. Nah, tapi habis di kompresor, suara kita jadi begini. Lebih nggak terlalu signifikan loh naik turunnya. Penggambaran yang sangat jelas nggak tuh barusan. Nah, untuk buka kompresor di Resolve ini, kita tinggal klik 2 kali di bagian dynamics ini. Kita aktifin tab kompresor ini. Beberapa parameter yang kita bakal sering temuin di kompresor dimanapun. Yang pertama ada threshold. Ini buat tentuin pas nyentuh berapa desibel si kompresor ini bakal kick in. Yang berikutnya ada rasio. Seberapa keras si kompresor ini bekerja. Aku suka keep di antara 3:1 sampai 4:1. Ini batas masih terdengar natural menurutku. Lalu ada ni. Ini seberapa halus si kompresor ini bekerja. Ini sesuai tes saja 100 pun juga nggak masalah. Lalu ada attack, hold, dan release. Seberapa cepat kompresor ini masuk dan seberapa lama dia ditahan. Aku prefer attack-nya agak cepat dan release-nya agak lama. Jadi suara udah enak, volume udah stabil, terakhir kita pakai apa yang namanya limiter. Jadi Resolve tinggal aktifin tab yang di sampingnya lagi ini ya. Ini udah cukup straightforward ya, biar mastiin suara kita nggak melebihi desibel tertentu. Karena 0 itu batas, alias speaking, aku suka limit ini di -5 atau -6 dB. Karena biasanya kita kan pasti tambahin musik, sound effect, dan lain-lain. Ya jadi sesuaiin aja. Kalau misalkan polosan, suara orang ngomong doang kok ini videonya, ya udah mungkin bisa lebih dinaikin lagi dari itu. Kalau misalkan udah di kompresor pun suara kita masih terlalu naik turun, nah kita bisa pakai ini juga nih. Jadi misalkan ini suara kita segini ya, terus kita naikin, kita kasih gain, terus kita limit atasnya. Jadi ya ini bisa bertindak sebagai kompresor ala-ala juga lah, ngebantu kalau tadi masih kurang sedikit. Kita recap secara cepat ya. Di parameter-parameter yang aku kasih tadi, pasti aku kasih range biasanya. Biasa aku pakai antara segini sampai segini. Itu karena suara setiap orang kan beda-beda ya. Belum microphone yang dipakai, belum kondisi recordingnya. Jadi nggak bakal bisa kita pakai satu preset, plug langsung bagus kita pakai ke semua recording kita. Pasti harus trial and error. Lalu berikutnya, ini paling penting.
jangan serius-serius amat, ini cuma konten. Gini, kita bagi proses audio ini jadi dua ya biar gampang. Proses recording sama proses post-production, processing, apalah mau bilangnya yang terakhir ini. Berdasarkan pengalamanku, selama kita ngelakuin salah satu prosesnya dengan baik, kita ini ada leeway lebih untuk bisa males di proses satunya lagi. Sebagai contoh nih, di part 1, bukan post-production part 1 ini ya, tapi video yang pertama yang di taman itu, 90% hasil rekamanku tuh clipping atau picking semua, karena salah setting kamera bekas shoot kemarinnya lagi. Ironi banget gak itu kan, lagi bikin video tentang audio tapi audionya picking. Tapi sebenarnya aku udah mau take ulang, tapi tiba-tiba nggak jadi karena aku kepikiran aku pengen prove a point juga sebenarnya lewat video itu. Jadi jujur, video yang pertama itu agak lama banget ngerjain post productionnya dibanding biasanya karena picking semuanya tadi itu. Prosesnya ya jadi jauh lebih panjang, gak cuman kayak yang kita bahas barusan itu. Jadi pas kemarin episode upload itu sebenarnya aku semi-semi nungguin juga bakal ada yang nggak ya kalau ini tuh sebenarnya audio gagal yang diselamatkan. Tapi ternyata surprisingly nggak ada yang komen sama sekali soal itu. Dan di video part 2, nah di sini mostly recordingnya tuh udah benar. Tapi kan masih ada juga tuh yang di tempat yang sama, itu kemarin picking juga. Jadi aku campur tuh di satu video. Ada video yang gagal dari itu, ada video yang diproses kayak yang udah kita bahas barusan step-stepnya. Ada yang aku cuma atur volumenya doang. Dan semuanya terdengar cukup aman-aman aja kan. Ya bukan yang paling bagus, tapi cukup aman aja didengar kan. Apalagi kalau orang denger ini cuma lewat HP. Nah itu maksudku, kita ada leeway lebih pas kita ngelakuin salah satu prosesnya dengan benar. Kalau recordingnya jelek, kita pasti kerja keras banget nih di post productionnya. Tapi ketika recordingnya udah bagus, kita atur volumenya aja juga suaranya bakal udah cukup enak didengar. Dan at the end of the day, ingat yang tadi, jangan serius-serius amat, ini cuman konten. Aku pribadi targetnya tuh cuma bikin audio yang gak mengganggu orang pokoknya pas mereka dengerin. Karena gini, coba deh bikin video yang sama ya, video pendek aja. Video yang sama itu kita upload di platform yang berbeda-beda, nanti suaranya kita dengerin juga bakal beda. Ya mungkin ini karena mereka memang mengkompresnya dengan cara yang berbeda-beda ya. Tapi ya itu aja video kali ini, semoga membantu. See you di video berikutnya. Bye.